Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillah hadirin jemaah sekalian yang mulia Allah SWT, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat yang paling tinggi, masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga seluruh ini Allah gerakkan hati dan kaki kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam sama-sama kita mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu pada ahli keluarganya, sahabat-sahabat. Semoga kita semua melewati amin akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang mulia, mari kita akan mengulang hadis-hadis ataupun nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah SAW, yakni tentang bab zikir. Satu hadis dari Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur daripada zikrullah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur daripada zikrullah. Siksa kubur sangatlah mengerikan. Yang mengetahuinya adalah orang-orang yang telah membaca hadis-hadis tentang siksa kubur. Apabila Utsman radhiyallahu pergi ke kuburan, pergi ke kuburan, setingganya di sana ia akan menangis keras sehingga janggutnya basah air mata. Seseorang bertanya, engkau telah mendengar tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis seperti ketika engkau menangis melewati kuburan. Jawabnya, kubur adalah tempat perhentian pertama di akhirat. Siapa yang selamat di tempat pertama ini, ia akan selamat di tempat yang lainnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, maka ia akan mendapatkan kesulitan. Di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda Nabi SAW, Aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang sangat menakutkan selain siksa kubur. Aisyah radhiyallahu berkata, setiap selesai sholat, Rasulullah SAW selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Sahih Rasulullah, Nabi SAW bersabda, seandainya aku tidak mencemaskan kalian, tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar dapat mendengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar suara siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan, ketika Nabi SAW berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau mogok. Beliau ditanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, seseorang sedang disiksa di dalam kuburnya, karena suara siksaan itulah yang membuat unta ini mogok. Ketika Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, jika kalian ingat maut, tentu kalian tidak akan seperti itu. Di dalam kubur tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur akan berkata, Aku adalah rumah pengasingan. Aku adalah rumah orang-orang
bercacing-cacing. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, kamu sangat baik, kamu telah datang di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini. Kamulah yang paling aku cintai dan kamu telah diserahkan kepadaku, maka akan kamu ketahui bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang dan dibukakan bagi orang itu pintu surga, maka berhembuslah terus menerus angin. Lalu berhembuslah angin terus menerus wewangian yang sangat harum. Sedangkan jika seorang kafir ataupun dosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan mengetahui bagaimana aku memperlakukanmu. Lalu bumi menghimpitnya, lalu bumi menghimpitnya, sehingga tulang-tulangnya saling bersilangan seperti jari-jari tangan yang menjalinkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 99 atau 90 ekor ular yang selalu menggigitnya hingga hari kiamat. Nabi SAW bersabda, andaikan bisa seekor ular disemburkan ke bumi, maka tidak akan ada yang dapat tumbuh di muka bumi ini sampai hari kiamat, walaupun sehelai rumput. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu liang dari liang-liang neraka. Sebuah hadis menyebutkan ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, dua ahli kubur ini sedang disiksa. Yang seorang disiksa karena namimah atau mengadu domba, dan yang lainnya karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Berapa banyak di antara kita yang meremehkan masalah istinja dan mempermainkannya. Sebagian ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam satu riwayat hadis yang sahih mengatakan, paling banyak siksa kubur disebabkan oleh kencing yang tidak hati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah kencing. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Jika kurang berhati-hati merupakan penyebab dosa khusus, maka menghindarinya merupakan ibadah yang istimewa. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwa surat Tabarok hendaklah dibaca setiap malam sebelum tidur, karena dapat menjauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Adapun masalah yang berhubungan dengan zikir telah disebutkan di dalam hadis yang lalu. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, satu hadis yang sangat panjang penjelasannya telah kita dengarkan. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan apa-apa yang didengar bisa diamalkan dan disampaikan kepada yang belum mendengar. Semoga Allah menjadikan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.